Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ivar Jenner dan Justin Hubner tak sabar bela timnas. Ivar Jenner dan Justin Hubner diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Ivar Jenner adalah pemain Young Utrecht, sementara Justin Hubner memperkuat Wolverhampton Wanderers U21. Mereka berdua datang ke kantor PSSI dalam rangka mempercepat proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Dengan begitu, keduanya bisa segera memperkuat Garuda Muda. Kami sudah mendengar banyak dan melihat sepak bola Indonesia. Indonesia memiliki supporter yang banyak dan militan. Kami juga sudah tak sabar lagi untuk berlatih dengan Coach Sinteyong. Kata kedua pemain itu dikutip dari laman PSSI. Timnas U20 ditempa latihan padat dalam TC di Turki. Saat ini Timnas U20 sedang menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 16 Oktober yang akan berlangsung sampai 4 November. TC ini benar-benar dimanfaatkan Sinteyong secara maksimal. Dalam sehari, skuad Garuda Nusantara berlatih 2 kali pada pagi dan sore hari. Latihan pada pagi hari berlangsung di gym, sementara sore harinya berlatih di lapangan Kempinski Hotel The Dome. Terkait cuaca di Turki, pemain timnas Arkan Fikri mengaku masih harus menyesuaikan diri dengan suhu udara yang menurutnya cukup dingin. Aston Villa tunjuk Unai Emery jadi manajer. Unai Emery akan kembali ke Premier League. Pria 50 tahun itu diangkat Aston Villa sebagai manajer yang baru menggantikan Steven Gerrard yang dipecat. Villa menebus Emery dari kontraknya dengan Villarreal usai membayar 5,2 juta pound sterling. Ex-manajer Arsenal itu bakal mulai menangani tim pada 1 November mendatang. Kontraknya dengan Villarreal sendiri memang sudah akan habis Juni tahun depan, sehingga memudahkan Villa dalam negosiasi. Emery tinggal menunggu persoalan izin kerja tuntas dan akan mulai bekerja. Michael Carrick resmi jadi manajer baru Middlesbrough. Klub Championship Middlesbrough akhirnya memiliki manajer baru. The Borough resmi memperkenalkan Michael Carrick sebagai manajer baru mereka. Pemilik Middlesbrough, Stevie Gibson, merasa senang dengan kedatangan Carrick. Ia menyebut mantan pelatih Manchester United itu bisa memberikan banyak hal bagi timnya. Carrick juga mengaku sangat gembira bisa menangani Middlesbrough. Ia menyebut Borough adalah klub masa kecilnya dan ia senang bisa kembali ke sana. Demi Rabiot, Chelsea siap tumbalkan Hakim Ziyech ke Juventus. Chelsea punya opsi untuk menjual Hakim Ziyech, namun kini mereka punya pilihan lain, yakni menukarnya dengan pemain lain. Pemain tersebut adalah gelandang Juventus Adrien Rabiot. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu juga menyebut bahwa rencana ini sudah mendapat lampu hijau dari bos Chelsea, Todd Boehly. Selain itu, media Italia tersebut juga mengklaim pertukaran antara kedua pemain itu bisa saja terjadi pada Januari 2023 nanti. PSG bantah Mbappe di kontrak 9,75 triliun rupiah. Kylian Mbappe disebut-sebut mendapatkan kontrak bernilai 9,5 triliun rupiah dari Paris Saint-Germain. Kontrak wah Mbappe itu pun menjadi bahan perbincangan di mana-mana dan malah jadi presiden buruk untuk PSG yang kian dikaitkan dengan sokongan pemerintah Qatar. PSG akhirnya angkat bicara soal rumor tersebut seraya membantah bahwa Kylian Mbappe digaji semahal itu. Klub bahkan akan mengajukan tuntutan atas penerbitan artikel tersebut yang awalnya dikeluarkan Le Parisiens dan dikutip Marca.
Nekat Benfica depak Juventus dari Liga Champions. Benfica akan menjamu Juventus di matchday kelima Liga Champions tengah pekan ini. Saat ini Benfica sudah mengumpulkan 8 poin dari 4 laga, sama dengan Paris Saint-Germain yang berada di puncak klasemen grup H. Sedangkan Juventus baru mengumpulkan 3 poin, hasil dari sekali menang dan 3 kali tumbang. Jika Benfica sekedar ingin menyingkirkan Juventus dari Liga Champions, hasil imbang di laga nanti jelas sudah cukup. Namun, klub ibu kota Portugal itu lebih suka cara yang lebih elegan, yakni meraih kemenangan di kandang sendiri. Lawan Leipzig, Modric dicoret dari skuad Los Blancos. Luka Modric dicoret dari skuad Los Blancos menjelang laga lanjutan Liga Champions 2022-2023 kontra RB Leipzig. Selain Luka Modric, sebelumnya Los Blancos telah mencoret Karim Benzema terlebih dahulu. Tidak disebutkan mengapa Luka Modric absen menghadapi Leipzig, namun laman resmi Real Madrid mencantumkan bahwa Luka Modric mengundurkan diri dari skuad. Luka Modric tidak akan bermain dalam pertandingan penyisihan grup Liga Champions besok antara Real Madrid dan Leipzig di RB Arena. Tulis pernyataan pada laman resmi klub. Brahim Diaz dan Sergio Des absen saat Milan bertandang ke Zagreb. AC Milan akan melakoni laga kelima grup E Liga Champions 2022-2023 dengan skuad yang pincang. Pasalnya mereka kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Kini Brahim Diaz dan Sergio Des pun dikabarkan ikut absen membela Rossoneri. Kedua pemain tersebut mengalami cedera otot. Milan meraih kemenangan atas Monza. Dalam laga tersebut, Sergio Des harus ditarik keluar pada menit ke-46, sementara Brahim Diaz harus ditarik keluar pada menit ke-53. Dalam laga Dinamo Zagreb versus AC Milan, Stefano Pioli ngaku tak mau anak asuhnya marah-marah. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan jika dirinya tak ingin anak asuhnya marah-marah dan meminta untuk tetap fokus saat menghadapi Dinamo Zagreb. Bukan hanya itu, sosok pelatih AC Milan tersebut juga bertekad akan memberi kekalahan perdana untuk Dinamo Zagreb di kandang mereka sendiri yang masih belum terpecahkan sejak Desember 2021 lalu. Pertandingan ini sangat berarti. Kami ingin mencapai pertandingan terakhir dengan peluang lolos, jadi kami membutuhkan penampilan yang penting, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli dikutip dari Football Italia. Kami tidak butuh marah-marah, kami membutuhkan fokus dan kejernihan. Lanjutnya, Inter Milan hobi buang-buang poin, kompatriot Lionel Messi pesimistis dengan kans Scudetto. Kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina Lautaro Martinez pesimistis dengan peluang Inter Milan menjuarai Liga Italia musim ini. Pasalnya menurut Martinez, Inter Milan sudah banyak membuang poin penting di awal musim. Dari 11 pertandingan, I Nerazzurri tercatat menelan 4 kekalahan. Tidak karena kami kehilangan terlalu banyak poin penting, jadi kami hanya berpikir untuk pulih, ucap Martinez seperti dari Rai Sport. Fans Juve kritik Di Maria, digaji mahal cuma buat liburan. Fans Juventus sepertinya sudah habis kesabaran dengan Angel Di Maria. Winger Argentina itu dikritik gabung klub cuma untuk mendapatkan gaji besar. Sejauh ini, Di Maria lebih banyak berkutat dengan cedera dan baru tampil 7 kali dengan 1 gol dan 4 assist. Punya 333 menit main, Di Maria artinya rata-rata tampil tak lebih dari 50 menit. Dengan gaji 7,7 juta euro per tahun. Jelas ini bukan kontribusi yang diharapkan. Ada anggapan bahwa Di Maria cuma berlibur di Turin sebelum tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Unggahan Di Maria terkait iklan timnas Argentina di akun Instagramnya jadi sasaran amuk fans. Meski jadi anggota skuad inti, Adrien Rabiot tak akan perpanjang kontrak di Juventus. Gelandang Adrien Rabiot diperkirakan tak akan memperpanjang kontraknya di klub Liga Italia Juventus, meski pada musim ini pemain asal Prancis itu kerap menjadi pilihan utama dari pelatih Massimiliano Allegri. Dikutip dari Football Italia, diketahui Rabiot masih memiliki kontrak dengan Juventus hingga Juni 2023 dan Bianconeri terancam kehilangan pemain berusia 27 tahun itu
secara gratis setelah bursa transfer musim dingin ini. Diperkirakan Rabiot akan dilepas oleh Juventus secara gratis pada akhir musim ini jika kedua belah pihak tidak dapat menemui kata sepakat soal kontrak anyar. Hubungan Jurgen Klopp dan Jordan Henderson diisukan retak. Pundit sepak bola Paul Scholes yakin hubungan Jurgen Klopp dengan kapten Liverpool, Jordan Henderson, sedang tidak baik-baik saja. Henderson tampil dari bangku cadangan saat Liverpool menelan kekalahan menyakitkan dari Nottingham Forest di Stadion City Ground akhir pekan lalu. Situasi itu dipercaya Scholes karena sang pelatih asal Jerman itu berselisih dengan kaptennya sehingga dia enggan memakai Henderson sebagai starter. Dia memiliki Jordan Henderson di bangku cadangan, dia seharusnya bermain lawan Nottingham sejak awal, kata mantan gelandang Manchester United itu. Dia tampaknya berselisih dengannya atau mengalami cedera. Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Lanjutnya, mengapa Kalidou Koulibaly tak dibawa Chelsea ke markas Red Bull Salzburg di Liga Champions? Kalidou Koulibaly tidak masuk rombongan Chelsea yang akan bertandang ke markas Red Bull Salzburg di Liga Champions pada tengah pekan ini. Bek tersebut melewatkan pertandingan terakhir Chelsea melawan Manchester United pada akhir pekan kemarin karena cedera lutut yang dideritanya saat jumpa Brentford dan dia absen lagi karena masalah tersebut. Cederanya tidak terlalu serius, tetapi laga ini datang terlalu cepat untuknya. Kami berharap untuk bawanya ke lapangan latihan pada Rabu atau Kamis, ujar Graham Potter. Koulibaly berharap bisa fit untuk pertandingan Liga Premier Chelsea berikutnya melawan tim lama sang manajer Brighton pada 29 Oktober. Hengkang Kenis, ex-kiper Leicester Kasper Schmeichel, dibenci fans sendiri. Penjaga gawang Nice, Kasper Schmeichel, dicemooh oleh supporter klub sendiri dalam beberapa pertandingan terakhir di Ligue 1 Prancis. Pengawal Mistar berusia 35 tahun itu terus dicaci fans setiap namanya dibacakan sebelum pertandingan. Sedangkan kiper cadangan Marcin Bulka dilulukan oleh pendukung yang sama. Schmeichel telah melakoni 10 dari 12 pertandingan Nice di Ligue 1 sejauh musim ini bergulir dan ia cuma sekali mencatatkan nirbobol. Seperti dilansir L'Equipe, Schmeichel sudah mempertimbangkan untuk pindah pada bursa transfer Januari mendatang. Sementara sumber dalam menyebutkan bahwa putra dari kiper legendaris Peter Schmeichel itu tidak bersikap profesional sejak kedatangannya di Nice. Cara licik Mbappe singkirkan Neymar dari PSG. Media Spanyol mengapungkan teori rencana Kylian Mbappe untuk menyingkirkan Neymar dari Paris Saint-Germain dengan Lionel Messi sebagai kuncinya. Dengan menjalin keakraban bersama Messi di dalam maupun luar lapangan, Mbappe berusaha membuat Neymar kehilangan sekutu terbesarnya dalam tim dan kemudian pergi. Mbappe mulai mengimplementasikan rencananya pada Jumat 21 Oktober ketika PSG menghajar Ajaccio 4-0. Sang bomber memanfaatkan ketidakhadiran Neymar di laga tersebut untuk mengakrabkan diri ke Messi. Sejak gabung ke PSG pada musim panas 2021, Messi lebih sering melayani Mbappe ketimbang Neymar. Dia menghasilkan 14 assist dari gol ex bintang AS Monaco tersebut. Waduh, FIFA diminta coret Iran sebagai peserta Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Dunia diminta mencoret timnas Iran sebagai peserta Piala Dunia 2022 terkait invasi yang dilakukan oleh Rusia. Permintaan ini disampaikan langsung oleh CEO klub Liga Ukraina, Shakhtar Donetsk, Sergei Polkin, yang meminta agar timnas Iran dihapus sebagai peserta Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar. Iran sendiri dianggap mendukung invasi tersebut lantaran telah memberikan banyak bantuan kepada Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri mengungkapkan jika invasi yang dilakukan oleh Rusia tersebut dibantu oleh pesawat tanpa awak atau drone yang dikirimkan oleh Iran. Bukan hanya itu, Sergei Polkin sendiri juga diminta kepada FIFA agar slot yang diisi oleh Iran tersebut digantikan dengan Ukraina yang sejatinya sudah tersingkir pada babak playoff bulan Juni lalu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!